Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hamila SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Majalengka dengan nomor induk mahasiswa 25301803218. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 November tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Lontar 2, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 dengan materi Hak dan Kewajiban di Sekolah. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya semuanya pada sehat ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah. Amin. Dan Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, berat sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, coba lihat kanan kiri bangku kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Ya, masuk semua. Alhamdulillah ya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ibu minta semuanya berdiri. Masih
sudah masuk semua ya? Sekarang coba masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya tentang apa? Hak dan kewajiban Ya, hak dan kewajiban di rumah. Ya, coba Ibu tanya ya, apakah masih ingat pembelajaran kemarin? Apa itu hak? Ya, Raisa. Hak adalah hal yang kita dapatkan. Terus apa itu kewajiban? Masih ingat tidak? Ya, kewajiban apa? Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan atau kerjakan. Ya, kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan atau kerjakan ya. Coba siapa yang masih ingat contoh hak di rumah? Apa aja? Hak mendapatkan kasih sayang. Ya, hak mendapatkan kasih sayang orang tua ya di rumah. Terus apa lagi contohnya hak di rumah? Hak mendapatkan makan. Terus apa lagi? Hak apa lagi? Mendapatkan apa yang kita pakai? Baju ya. Kalau contoh kewajiban di rumah, apa saja kewajiban di rumah? Siapa yang masih ingat? Ya, Membantu orang tua. ya membantu orang tua. Apa lagi? Masih ingat tidak? Mentaati aturan di rumah. Ya, wajib mentaati peraturan di rumah ya. Kita juga harus wajib membantu kedua orang tua di rumah ya. Itu adalah hak dan kewajiban di rumah. Sekarang Ibu akan bertanya, coba lihat pada diri kalian masing-masing. Sekarang apakah memakai seragam sekolah dengan jadwalnya tepat? Jadwalnya sesuai jadwal? Memakai seragam sekolah sesuai jadwal tidak? Ya. Itu contoh apa hak atau hak apa kewajiban? Kewajiban. Ya, betul. Itu adalah contoh kewajiban. Terus Ibu mau nanya lagi, apakah kalian mendapatkan tempat duduk yang layak? Mendapatkan tempat duduk yang layak tidak? Ya. Itu contoh hak atau kewajiban? Contoh hak ya. Kita berhak mendapatkan fasilitas sekolah, tempat duduk yang layak ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah. Nanti kalian menyebutkan apa itu contoh hak, apa itu contoh kewajiban di sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis apa saja hak dan kewajiban di sekolah. Kalian bisa membedakan mana hak di sekolah, mana kewajiban di sekolah. Yang keempat, peserta didik mampu yang ketiga, peserta didik mampu mengategorikan hak dan kewajiban di sekolah. Itu juga sama ya seperti tadi. Yang keempat, peserta didik mampu berdiskusi dan mempresentasikannya. Nanti akan ada diskusi dan presentasi ya, diskusi kelompok. Yang terakhir ada peserta didik mampu menunjukkan sikap berpikir kritis dan gotong royong. Gimana itu sikap bersikap kritis dan bergotong royong? Nanti kan kita mengerjakan LKPD. Kita akan menyelesaikan LKPD itu dan juga bergotong royong, kita sama-sama mengerjakan LKPD ya. Dan juga nanti kita bisa terapkan di kehidupan nyata kita. Kita bisa berpikir kritis dan nanti di kehidupan kita bisa bergotong royong, saling membantu. Itu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan hari ini materinya tentang apa? Tentang ya pendidikan
Pancasila tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Dan nanti juga ada permainan benar salah. Dan juga nanti ada diskusi kelompok. Nanti juga ada presentasi kelompok ya. Kalian nanti harus bisa. Ya, itu ya tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan juga langkah-langkahnya Ibu sudah jelaskan. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nanti sebelum kita belajar, coba masih ingat tidak kesepakatan kelas kita apa? Siapa yang masih ingat? Kesepakatan kelas kita apa? Coba, siapa yang mau baca nomor 1? Ya, Akhil, nomor 1 apa itu? Datang tepat waktu dan mengikuti aturan yang berlaku. Ya, kita kesepakatan kelas kita datang tepat waktu dan mentaati peraturan di sekolah ya. Kalau tidak tepat waktu nanti kita akan tertinggal pelajarannya. Yang kedua, tidak boleh mengobrol. Nanti dalam pembelajaran ini kita tidak boleh mengobrol. Ingat ya kesepakatan kelas kita, karena nanti kalau mengobrol kita akan mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kerapihan dan kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Coba perhatikan lantainya dan juga di laci, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada, tolong diambil ya, dibuang di tempat sampah karena akan mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, bersikap sopan dan mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Ya, nanti kan ada diskusi dan presentasi. Kalau ingin bertanya, tolong kalian angkat tangan ya. Yang kelima, mendengarkan dengan baik saat guru dan teman berbicara. Kalau nanti ada yang teman kalian yang berpresentasi, tolong didengarkan ya. Nih, kesepakatan kelas kita ini adalah contoh kewajiban di mana? Di sekolah. Kalau kita mentaati kesepakatan kelas yang ada di kelas kita, itu adalah termasuk kita melaksanakan kewajiban di sekolah. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah, persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah ya? Sudah semuanya, waktunya dipersiapkan. Sekarang sudah siap belajar? Sudah semangat belum belajarnya nih? Belum, kita akan ice breaking dulu ya, biar pembelajaran hari ini jadi makin semangat, tambah semangat. Kita akan ice breaking, tepuk semangat, dang ding 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 ya. Masih ingat ya? Ibu minta semuanya berdiri biar semangat. Satu, dua, tiga. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ahmad, Ahmad, Ahmad,
dan juga presentasi. Lagi bersama saya, Siti Fatimah Rizky di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang penting dicatat ya. Silahkan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari hak. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Nah, teman-teman, ternyata hak dan kewajiban adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Dan untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik? Maka dapat diberi sanksi sesuai aturan yang telah diberlakukan. Teman-teman, selain melaksanakan hak dan kewajiban, ternyata kita juga harus bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, apa sajakah hak siswa di sekolah? Berikut akan saya sampaikan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan pendidik. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut beberapa kewajiban siswa di sekolah. Hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa,
menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan, dan saling menolong. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan cara kalian share video ini. Ya, jadi itu ya tadi anak-anak video pembelajaran. Tadi di video itu tentang apa, anak? Tentang kewajiban di sekolah ya. Itu tentang hak dan kewajiban di sekolah materi kita pada hari ini. Coba masih ingat tidak tadi yang di video itu contoh hak di sekolah apa aja? Ya, Akil. mendapat fasilitas sekolah. Ya, hak mendapatkan fasilitas sekolah. Terus apa lagi? Siapa yang masih ingat tadi? Ya Bu, Ya. hak mendapatkan pelajaran. Hak mendapatkan pelajaran. Siapa lagi yang bisa? Bukan. Di sekolah itu kita berhak peraturan sekolah gitu ya, menaati peraturan sekolah. Terus juga menghormati guru ya. Coba contoh kewajiban di sekolah apa? Tadi yang ada di video. Siapa yang masih ingat kewajiban di sekolah? Ya, Nay. Mentaati peraturan sekolah yang tadi ya. Apa lagi? Siapa yang tadi masih ingat? Ya, kewajiban di sekolah kita harus datang tepat waktu ya. Dan juga tadi yang Nay bilang itu mentaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan sekolah ya. Coba ibu mau nanya nih, kalau apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban di sekolah? Contohnya ya, ibu beri contoh, kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti peraturan sekolah, apa yang akan terjadi? Sekolah kita akan kenapa kalau banyak sampah? Jadi tahu dan tidak nyaman untuk belajar ya. Ibu jelaskan lagi ya, tadi materi kita tentang hak dan kewajiban di sekolah. Bahwa yang tadi sudah kalian sebutkan dan kalian tonton di video itu, bahwa hak di sekolah itu yang pertama hak mendapatkan pelajaran, yang kedua hak untuk beristirahat. Ya, kalau kita sudah waktunya istirahat, kita berhak istirahat. Yang ketiga mendapat perlakuan yang adil, tidak dibeda-bedakan, itu juga termasuk hak kita ya sebagai warga sekolah. Yang keempat memperoleh tempat duduk yang layak, seperti yang tadi yang dikatakan Akil, mendapatkan fasilitas sekolah. Nah, itu adalah hak kita ya. Dan tadi kewajiban di sekolah itu datang ke sekolah tepat waktu ya. Kalau tidak datang tepat waktu nanti akan kena tegur sama ibu guru ya. Yang kedua menghormati guru, itu contoh kewajiban di sekolah. Yang ketiga menaati semua tata tertib sekolah ya. Yang keempat mengikuti pelajaran dengan aktif ya, seperti sekarang ini kita sedang belajar, harus aktif bertanya, menjawab pertanyaan ya. Kita sebagai warga sekolah, kita mempunyai hak dan kewajiban di sekolah yang harus kita lakukan ya. Apabila
sebuah permainan. Terus kita sudah mentaati peraturan dalam permainan itu. Berarti kita akan mendapatkan hak bermain karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Maka akan mendapatkan hak. Ya, anak-anak, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang ya. Di mana ada hak pasti ada kewajiban. Sekarang sampai sini sudah paham? Atau masih ada yang kurang mengerti? Kalau masih ada, tolong ditanyakan sama ibu ya. Udah paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, ibu akan mengetes kalian dengan permainan benar salah. Di meja kalian ada alat peraga untuk bermain permainan ini. Nanti ibu akan menampilkan sebuah kasus pertanyaan. Ya, nanti kalian jawab. Kalau jawabannya benar, kalian angkat ya. Checklist. Kalau jawabannya salah, kalian angkat yang di. Sudah siap mau bermain? Sudah. Konsentrasi. Sudah siap ya? Ibu akan menampilkan sebuah pertanyaan. Nanti kalau ibu hitung mundur 3, 2, 1 baru kalian angkat jawabannya ya, serempak ya. Nih, pertanyaan pertama siapa yang mau baca? Ya, Akil, silakan. Pada 5 pelajaran adalah sebuah hak siswa yang diberikan oleh guru. Ya, benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, jawabannya benar ya. Menerima pelajaran adalah hak siswa. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, siap? Pertanyaan kedua? Deg-degan nggak nih? Ya. Coba ya, pertanyaan kedua. Nih, jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, maka akan terjadi ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekolah. Benar atau salah? 3, 2, 1. Salah. Jawabannya coba ibu lihat. Ya, jawabannya salah. Kenapa kok salah? Karena kan ini tidak seimbang, berarti akan terjadi tidak tertib. Pertanyaannya menjebak ya. Dan sekarang sudah siap pertanyaan terakhir? Sudah. Coba ada yang salah nggak nih dari pertanyaan terakhir? Siapa yang mau baca? Afifah, mulai. Kewajiban siswa adalah mengikuti semua peraturan yang berlaku di sekolah, seperti tata tertib. Ya, benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, jawabannya ibu lihat betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sejauh ini sudah paham ya tentang hak dan kewajiban di sekolah. Sudah paham ya? Dan nanti ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. Coba sebelumnya ibu sudah membagi kalian ke beberapa kelompok ya. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3 ini ya. Ya. Apa mau dirubah lagi kelompoknya? Ya. Jadi kalau tidak nanti ibu akan
Kalian isi nama anggotanya masing-masing kelompok. Yang pertama kalian memilih mana menurut kelompok kalian. Yang kedua kalian rundingkan, yang kalian diskusikan apa saja aturan yang kalian pilih. Dan yang terakhir mana yang paling penting dan sebutkan alasannya ya. Dan yang terakhir kalian nanti akan menggunting jangan ya. Di sini ada kalian disuruh mengelompokkan mana hak dan mana kewajiban. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah nanti ibu akan bagikan sekarang bagi ada KPD ya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti kalian presentasikan di depan kelas bersama kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Kalau masih ada kesulitan, kalian tanyakan sama ibu ya. Waktunya 15 menit. Jangan buru-buru, diskusikan dulu sama temannya. Bagaimana kelompok 1? Nah, ini sih ini caranya kamu pilih. Nanti kamu pilih juga 3 aturannya ya. Dirundingkan dulu, didiskusikan. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, ini nama kelompoknya jangan lupa diisi dulu ya. Dijawab dulu, coba didiskusikan bersama. Ya. Anak kelompok 3 sudah paham semua? Ya, ingat kesepakatan kelas kita tidak boleh mengobrol, tidak boleh bermain ya. Didiskusikan dulu. Jangan lupa namanya ditulis. Ayo, ini mana yang boleh? Diskusikan dulu. Waktunya 15 menit itu masih lama ya, tidak usah buru-buru. Nah, tulis di sini semuanya ya ditulis ya.
Ininya jangan lupa. Ambil. Kalau ada yang kesulitan, tanyakan sama ibu ya. Mana kelompok ini gerak mana? Nanti bersama-sama menempelnya. Siapa yang menggunting, siapa yang menempel. Kita kerja kelompok, kerja sama ya. Ya, nanti kita tempel mana kelompok A, mana kelompok wajib. Mana? Ya, ya kamu pilih yang mana? Kelompok kamu jawabannya. Nanti dikelompokkan sama kelompok saya. Ya, dikelompokkan dan jawab itu. Ya, kan?
Tiga sampai enam pengerjaannya. Senyum ya. Sudah selesai? Ya. Masih ada yang belum ya? Kita tunggu sebentar lagi. Kelompok satu sudah? Ya. Coba kalian punya yel-yel tidak? Punya? Ayo sama kelompok satu semangat. Oke, gitu ya. Ya. Siap tidak untuk yel-yel? Bisa? Kelompok satu siap yel-yel? Karena kelompok satu sudah selesai, kita saksikan yel-yel dari kelompok satu. Coba 1, 2, 3. Duduk dulu. Ya, coba nanti setelah yel-yel kelompok satu akan ada presentasi. Ya, tadi seperti ibu kelompok satu ada yang ngomong ya. Ya udah coba 1, 2, 3. Kelompok satu, semangat. Yes, ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah memberikan yel-yel, walaupun kurang semangat tidak apa ya. Sekarang kita udah selesai semuanya. Ya. Sekarang kita memasuki presentasi ya. Nah, ada kesulitan? Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Siap presentasi? Coba konsentrasi. Ya, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok mana dulu? Kelompok satu, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jangan ditutup dulu ya. Yang lainnya tolong dengarkan. Nanti jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
memilih upacara dan membuang sampah pada tempatnya. Sebutkan 3 aturan sekolah yang harus kita patuhi di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. Nomor 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Menghormati guru dan menghargai teman. Menurut kelompokmu, aturan mana yang paling penting? Mengapa alasannya? Menurut kelompok kami, aturan yang paling penting adalah menghormati guru dan menghargai teman. Alasannya karena guru adalah orang yang paling berjasa, yang wajib kita hormati dan juga sayang teman, supaya kita banyak teman di sekolah. Segitu aja dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada yang ditanyakan. Ya, dari kelompok lain coba. Bagaimana jika kita menghormati guru, apa yang terjadi? Tidak menghormati. Apa itu tidak menghormati? Apa menghormati? Bagaimana jika kita tidak menghormati guru, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba dipikirkan dulu. Pikirkan dulu berkelompok, apa yang terjadi jika tidak menghormati guru. Sudah mau menjawab? Ya, kelompok 3. Yang terjadi, kita jadi anak durhaka dan tidak sopan terhadap guru. Ya, itu ya, kelompok 3. Coba jawaban dari kelompok 1 tadi sudah paham? Nah, Dari kelompok lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan dulu. Kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompok 2, apa? Coba yang lainnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami memilih upacara bendera dan buang sampah di tempatnya. Sebutkan 3 aturan sekolah yang harus kita patuhi di sekolah. 1. Tertib kita ketika upacara bendera. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Menurut kelompokmu, aturan mana yang paling penting? Mengapa alasannya? Menurut kelompok kami, aturan yang paling penting adalah datang ke sekolah tepat waktu. Alasan karena datang tepat waktu itu sangat penting, sehingga dapat melatih kita agar disiplin, supaya kita juga tidak tertinggal pelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang jawab? Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya, kelompok 1 ingin bertanya. Apa yang terjadi jika kita datang terlambat ke sekolah? Coba dipikirkan dulu, dirundingkan dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika kita terlambat datang ke sekolah? Yang terjadi, kita akan ketinggalan pelajaran dan bisa kena sanksi atau teguran dari guru. Ya, itu ya. Sudah paham kelompok 1? Sudah. Dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok
Kelompok kami memilih upacara dan membuang sampah. Sebutkan 3 aturan sekolah yang harus kita patuhi. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menghormati guru dan sayang teman. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. Menurut kelompokmu, apa aturan mana yang paling penting? Mengapa alasannya? Menurut kelompok kami, aturan yang paling penting adalah membuang sampah pada tempatnya. Alasannya, membuang sampah itu sangat penting karena dapat membuat lingkungan sekolah jadi bersih. Sekolah yang lebih nyaman dan jauh dari penyakit. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Saya Bu, Ya, kelompok kedua. apa yang terjadi jika ada anak yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah? Coba direnungkan dulu, apa yang terjadi jika ada anak yang membuang sampah sembarangan di sekolah? Ya, bisa menjawab? Sekolah menjadi kotor, bau, dan tidak nyaman untuk belajar. Ya, itu ya, bagus sekali ya. Kalau di sekolah itu kita harus menjaga kebersihan. Sudah, kelompok lain ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, udah, sekarang kita beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, Nana, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, juga presentasi. Ibu lihat dari kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3 sudah cukup bagus ya dalam diskusi dan presentasi, dan Ibu harap nanti kalian tingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi. Karena kalian sudah hebat tadi, mari kita ice breaking dulu. Ice breaking, tepuk oh ya untuk kita semua. 3, 2, 1. Sekarang sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti kalian sudah paham ya semua? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, nanti Ibu akan ada tugas untuk kalian kerjakan ya, yaitu soal evaluasi tentang materi hari ini. Sudah siap? Sudah. Ibu akan bagikan soalnya yang kalian kerjakan secara mandiri. Sendiri ya, tidak boleh mencontek. Kalian kerjakan, dikasih nama ya. Nah, ini adalah soalnya pilihan ganda. Tolong kalian baca dan pilih jawaban yang paling betul. Ini ya, dibaca. Waktu pengerjaannya 15 menit ya.
Disilang. Ya, disilang ulang-ulang ya. Dibaca dulu mana pilih jawaban yang paling betul. Jangan lupa dikasih nama dulu nih. Dikasih nama. Ya, Bapak. Jangan. Jangan contek ya. Sekarang tanggal 5. Sudah selesai semuanya? Ya, kita tunggu sebentar lagi.
juga akan damai dan bahagia ya. Ya, itu ya kesimpulannya. Dan kita coba ibu mau tanya, pada kegiatan ini apakah masih ada yang kesulitan? Ada ya, kita sudah melakukan diskusi, kerja kelompok, presentasi dan juga penugasan ini sudah berjalan lancar ya. Dan bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Perasaan kalian gimana? Senang ya. Ya bahagia. Terus lagi, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba kita dapat mengetahui, dapat ilmu, mengetahui hak dan kewajiban di sekolah. Nah, itu ya. Nah, ibu kasih motivasi. Kita harus terus semangat dalam belajar dan harus mentaati peraturan sekolah. Ya, karena kita harus melaksanakan hak dan kewajiban, harus mentaati peraturan sekolah ya, supaya kita berjalan dengan baik gitu hidup kita. Anak-anak semuanya, coba kita sekarang sudah belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nanti sekarang waktunya sudah mau selesai, pembelajaran minggu depan kita akan belajar hak dan kewajiban di masyarakat. Ya, sekarang karena waktunya sudah selesai, ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa sesudah belajar mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan kalau ada kesalahan ibu minta maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.